celakanya yang dihantarkan itu ke Islam Indonesia yang notabene-nya lagi memperingati hari kejadian apologet Islam Indonesia. Datang sidak dan diakui saya sidak katanya. Nah itu saya pula yang ingin kau penjarakan. Dasar bahlul, lu pikir Indonesia ini sudah gila apa? Jangan kau pikir karena polisinya Kristen, penyidiknya Kristen, mereka berani. Nggak mungkin lah, mereka tahu hukum lah. Pelakunya kan yang jadi saksi. Ini orang yang terlapor ini hanya dia korban, malah dibalik. Biar dia itu Kristen polisinya, tapi dia itu penegak hukum. Dia akan mendudukkan hukum itu pada koridornya. Jangan kau pikir, saya melapor aja deh, kan di Sumut itu polisi mayoritas Kristen. Nek lu kiper, lu bisa bayar itu polisi. Namanya polisi tidak bisa kau bawa agamanya, nggak bisa. Pasti mereka akan tegakkan hukum meskipun kau satu tempat ibadah. Nah, lagi pula kalau dia berat sebelah, dari mana, aspek mana sampai dia ingin mencederai saya? Lo yang korban saya kok, saya yang didatangi di tempat saya yang didatangi, pelakunya ada yang datang. Kecuali Lina Tidak Jaya sudah meninggal, bisa kau ngarang-ngarang, pelakunya masih hidup sampai hari ini. Dia pelaku utama, dia yang datang, dia merancang, dia men-setting, dia yang membuat rencana itu untuk datang di tempat saya membagikan kaos. Apa aspek kebenaran yang bisa pasal apa yang bisa kau kenakan ke saya? Pasal nenekmu kiper, gigimu kuning. Dan lengkap data-datanya kita lanjut ke yang kedua ya. Baca Kang, dan dibawa yang blok biru. Ya. Hari ini dapat SP 2 HP dari penyidik Polda Su menyatakan terlapor NAURBZ. Disebutkan nggak ini? Nggak usah ya. Baca aja terus, nggak apa-apa. Baca nggak apa-apa Kang. NA itu Nora Aritonang, UR Uniripa, BZ itu Bang Juma. Sudah dipanggil sesuai KTP, tapi mangkir. Stop dulu. Sampai situ. Itu dia fitnah Polda Su juga tuh. Dia fitnah Polda Su yang mengatakan sudah ada mengeluarkan katanya panggilan. Tuh. Tapi nggak ada. Kalaupun sekarang kau hubungi lagi, bikin segera bang, kasih mundur tangan, nggak bisa. Kamu pikir orang-orang saya nggak keluar masuk Polda Su itu? Kau pikir orang-orang saya nggak ketemu dengan penyidik-penyidiknya? Ketemu. Mereka sudah ada dokumentasi untuk itu. Bahlul, kamu pikir cuma kamu yang ngerti hukum rupanya? Kamu mau mengatakan kasih mundur suratnya, seakan-akan sudah pernah disurati pada bulan November. Nenek lu kiper. Orang saya baru-baru dari sana, belum ada tuyul. Lebih duluan keluar ini yang kau viralkan. Dasar. Dia mau kasih mundur tanggalnya, pemanggilannya tanggal 1 November. Nggak ada itu, nggak ada. Silakan Bang Andi, silakan. Betul kata Bang Juma, ini memfitnah polisi mendahului penyidik. Nah teman-teman, apa sih itu SP2HP? SP2HP adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Itu ya, belum ada surat panggilan kepada NA sama BZ, belum ada. Tapi kalau sama UR sudah ada. Oke, jujur aja Mas Glenn, nggak apa-apa ya, dibuka aja Mas Glenn. Lanjut Bang. Ya. Jadi kalau untuk UR sudah ada, kalau NA dan BZ nggak ada. Ini mendahului penyidik. Ini bukan bahasa hukum, tapi ini lagi saya bilang, sekali lagi saya katakan, ini fitnah, pencemaran nama baik. Mestinya juga penyidik menegur orang ini, seakan-akan dia juru bicara penyidik. Juru bicara penyidik ini, gini, mudah-mudahan penyidik bisa memanggil orang ini. Terlalu lebay dalam menyampaikan sesuatu. Tujuannya adalah supaya mereka juga ini, orang-orang Losma ini mendapat aplaus, mendapat semacam dukungan orang-orang bahwa wah Dosman kerjanya bagus begitu. Padahal kalian semua itu dibohongi total. Fitnah.
Betul. Itu isi dari saya. Makasih. Nanti ujung-ujungnya ini donasi. Berhasil si Dosma, berhasil. Bantu yuk, Nah, itu. yuk. Padahal apa? Itu kemarin kamu mau demo 1.000 orang, mana buktinya? Uangnya orang sudah kau ambil 30 JT, mana demonya, mana. Bayar. Malah demo gitu orang. Bayar. Kembalikan duitnya orang, kembalikan. Anak Batak kita turunkan 1.000 orang, mana? Dia pikir dipikir Bang Suma itu diam kali ya. Jadi memang SP2HP, Lanjut. jadi memang SP2HP ini penyidik memang wajib memberitahukan kepada pelapor. Tapi si Dosma ini melebih-lebihkan, karena sampai detik ini belum ada surat panggilan kepada NA dan BJ. Jadi dilebih-lebihkan begitu ya. Jadi memang kalau orang melapor itu minimal sekali sebulan itu secara berkala pelapor harus disampaikan SP2HP itu, supaya pelapor juga merasa puas atas laporannya itu. Tapi SP2HP yang diterima oleh pelapor si Dosma ini itu dilebih-lebihkan, bahwa Bang Juma atau BJ sama UR ini sudah diberikan surat panggilan dan mangkir. Nah, ini melebih-lebihkan begitu. Artinya apa? Mangkirnya ini yang terlalu jauh dia berbahasa. Ini bukan lagi bahasa hukum, tapi sudah melebihi daripada hakim dia. Kelewat pintar gitu. Itu lagi bukan bahasa hukum. Kira-kira gitu dari saya. Silakan Mas Glenn. Ya. Ada mau ditambahkan? Atau saya itu saya bahasa tuntasin dulu. Saya tuntasin dulu ya. Sampai sini dulu. Bahasa mangkir. Ya. Bahasa mangkir itu yang di tanah ini, Bang. Terus panggilan itu panggilan apa gitu, Glenn, dijelaskan. Undangan, ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Jelas itu. Kalau namanya undangan klarifikasi itu kita masih punya pemilihan untuk datang atau tidak. Tidak ada upaya paksa di situ. Jadi permasalahannya sekarang, kata-kata mangkir ini maksudmu apa? Dogma. Kau orang hukum, kau pengacara. Ya, kau tuh gelarmu panjang sekali, nggak tahu sepanjang apa itu nggak jelas. Tapi kau nggak bisa membedakan arti mangkir mana yang nggak mangkir mana. Kalau mangkir, kami bisa tidak datang tanpa pemberitahuan yang jelas, itu mangkir. Kami jelas kok kasih pemberitahuan. Coba kau tanya channel di dalam itu, apa yang kami kirimkan, permohonan apa yang kami kirimkan. Yang kami lakukan semua sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kok. Ya, jadi kalau kau nggak tahu apa-apa nggak usah bacot lah, malu. Kau maluin profesimu, saya malu ke profesi saya juga. Tidak ada pengacara yang asal ngomong kayak kau. Kau ini pengacara atau bukan sih? Kalau pengacara jangan gitu lah narasimu, ganti narasimu. Kau ini bernarasi tapi nggak pakai apa namanya, nggak pakai otak. Sekali lagi, kalau memang kau betul-betul pintar hukum, ayo kita diskusi. Ayo kita live kan diskusi kita berdua. Ayo kapan? Ayo biar orang tahu mana yang punya ilmu, mana yang tidak. Kita buktikan kau melaporkan itu atas dasar kerukunan atau atas dasar pansos. Ayo kita buktikan. Kalau kau kerukunan bukan begini caranya, ya. Yang jelas-jelas menghina agama kau jadikan saksi. Di mana integritasmu sebagai pengacara? Begitu STNIS kita tanyakan gimana pendapatmu, kita intelektual aja kata, aduh. Itu pengacara? Itu pengacara bukan? Kalau pengacara itu lulus berdasarkan hukum. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar. Ngomong gitu, bagi kita bersifat di medsos. Salah satu tugas kita sebagai penegak hukum adalah mengedukasi rakyat supaya mengerti atau melek hukum. Bukan kau butakan dengan kebodohanmu. Ini kau membutakan netizen lawannya ini. Ya, mangkir apa mangkir? Jelas saya sudah kasih permohonan kepada Polda Sumut tentang undangannya Rifa kok. Jelas. Ada permohonan kami. Kau tanya permohonan kami apa? Sesuai undang-undang atau tidak? Ya, nggak usah baca koar-koar, lakukannya sesuai hukum. Kalau memang Polda Su tidak memanggil Bang Juma, tidak memanggil Nora, kau anggap itu sebagai pelanggaran etik profesi, kau laporkan, bukan koar-koar, bukan demo, laporkan ke Propam, laporkan ke Wasidik, itu baru benar sebagai lawyer. Bukan koar-koar di medsos, demo sana sini,
minta donasi. Pret, donasi apaan? Katanya orang kaya kok butuh donasi? Hah? Tapi izin Mas Glenn, ini berbahaya bagi karir Dosma ke depan, karena ini ya mudah-mudahan klien-klien yang muslim nih Iya, yang sudah itu nanti terlanjur- kita himbau Bang Andi. Iya, nggak apa-apa, himbau sekarang aja. Iya. Iya. Nanti- Jadi klien gimana, Bang aja deh yang himbau deh. Bang Handi, Bang Handi. Ini Si berbahaya. banyak, Bang. Ini berbahaya buat karir si Dosma ke depan, karena hampir 80% itu kliennya muslim. Kalau sampai klien muslim ini tahu Anda ini tidak profesional dalam menegakkan hukum, wah, klien Anda akan pergi membatalkan semua surat kuasa itu. Hati-hati, karena tidak menutup kemungkinan klien-klien yang muslim itu, ya, klien kamu itu adalah penggemar apologet Islam Indonesia melalui forum terbuka ini. Cuman mereka belum tahu. Belum tahu Banyuma, makanya Banyuma yang ngomong dong, biar mereka tahu. Silakan. Iya, nanti ada sesi memang yang kita buat untuk menghimbau untuk siapa teman-teman yang ingin menggunakan ya jasa kuasa hukum atau pengacara, tentu jangan menggunakan orang ini gitu. Jangan menggunakan orang ini. Kita himbau umat Islam jangan menggunakan beliau kasus apapun. Kita punya banyak pengacara kok. Pengacara-pengacara Islam yang lurus. Ya. Dan kalau mau menggunakan pengacara yang Kristen silakan, tapi jangan yang kayak gini. Ini bukan pengacara penegak hukum ini. Ini pengacara gereja ini, pengacara penghujat Kristen. Ya, debater-debater Kristen semuanya ada di belakang dia ini. Nah, saya lihat dia juga sudah bawa suku. Dia sudah bawa sukunya juga, sudah bawa sukunya udah. Kalau agamanya udah pasti, dia udah bawa agamanya, dia mengunggulkan agamanya, dia perkenalkan dirinya sebagai aktivis dan seterusnya. Artinya beliau ini bukan mau menegakkan kebenaran dalam hal ini, menghilangkan hal yang menyebabkan kemudian adanya debat antara Islam Kristen, enggak. Dia ingin memenangkan debater Kristen dengan melumpuhkan debater Islam. Itu intinya. Intinya di situ. Dia ingin membungkam kemudian apologet Islam Indonesia dan membiarkan gerakan-gerakan pemurtadan terjadi. Dia nggak tahu kalau keberadaan apologet Islam Indonesia ini justru akibat daripada ulah mereka. Mereka melakukan kemudian kristenisasi. Mereka melakukan pemurtadan di mana-mana. Lembaga Bible mereka sudah terbukti tidak bisa lagi dia mangkir dari situ, nggak bisa lagi dia sembunyi dari kebenaran itu. STT dia udah ketahuan bahwa STT ternyata belajar Islamologi, sementara sekolah-sekolah Islam tidak ada belajar tentang Kristologi. Sementara mereka belajar Islamologi. Kalau belajar Islamologi itu benar ilmunya sesuai dengan kaidah Islam, nggak apa-apa. Selayaknya kita umat Islam mempelajari Kristologi sesuai dengan kaidah Bible, itu tidak masalah. Tidak ada yang kita bengkokkan, tidak ada yang kita tafsirkan sendiri. Nah, sementara STT ini tujuannya menghina, merendahkan, menistakan, menghujat umat Islam, menghujat Tuhannya umat Islam, menghujat Nabinya umat Islam, menghujat kitabnya, menghujat agamanya. Sehingga apologet Islam Indonesia ini berdiri untuk kemudian mengkanter, melawan itu. Apa yang kalian gaungkan kami sambut dengan kami hadir meluruskan segala fitnahan kalian terhadap Islam, terhadap Tuhannya umat Islam, terhadap kitab sucinya, terhadap nabinya. Jadi apologet Islam ini Anda membungkam nggak bisa, karena ini adalah perjuangan jihad. Agama kami mengajarkan itu. Nah, saya melihat si Dosma ini ingin kemudian membungkam apologet Islam Indonesia, ingin menghapuskan debat-debat Islam Kristen, tetapi yang dihapuskan pendebat-pendebat Islamnya, pendebat Kristennya tidak. Justru dia tampil memberikan kemudian semangat kepada pendebat-pendebat Kristen, pendebat-pendebat penghujat dari Kristen itu diberi semangat sama dia. Akhirnya apa? Ya, umat Islam juga harus pandai melihat, utamanya yang ingin menggunakan tenaga pengacara, jangan pakai dia orang ini.
Karena dia sudah tidak netral lagi, dia sudah menggunakan simbol-simbol agamanya. Piti-piti dia itu sudah mengatasnamakan agama. Bukan lagi hukum, tapi agamanya yang dibawa. Jadi saya menghimbau kepada umat Islam, coba dicek kantornya di Bandung itu. Dicek kantornya yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sudah pantau teman-teman, tolong dicek kantornya. Kemudian yang di katanya 10 kantor itu, umat Islam coba gerak. Kantornya itu periksa. Maksudnya pantau, apakah masih banyak kemudian umat Islam yang menggunakan jasa mereka, utamanya si Dosma ini. Kalau saya lepaskan dari sana, saran saya lepaskan, jangan mau kerjasama dengan orang kafir, jangan. Masih banyak kita punya pengacara-pengacara Muslim. Kalaupun harus kafir, cari yang lurus. Jangan kayak begini, jalannya saja nggak lurus kok. Entah dia jalannya kayak perempuan juga kayak gitu, entah apa. Saya kok pandangan saya, maaf nih, pandangan saya kok kayak ada kelainan gitu, kayak ada dunia lainnya gitu. Saya sih melihatnya begitu, karena setiap dia bikin pitik kayak gitu. Curiga saya, kayak bini itu hanya sebagai kaya bukan menuduh, tapi dari gayamu dek, ketahuan kau deh. Oke, Bang. Ampun, Paman. Aku mau nambahin Bang Glenn supaya nyambung ini, ya Bang. Boleh nggak Bang? Anak saya ketawa, si bungsuku ketawa, ngangkat dia. Kenapa dek? Lucu ya? Iya, dia jantan tapi kayak ayam jantan. Ayam jantan habis digorok kucing jantan. Lanjut. Oke, sedikit Bang Juma ya, saya nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penambahan dari Bang Glenn tentang baru penyelidikan ya, bukan penyidikan. Di sini harus jelas. Tadi panggilan pada undangan klarifikasi kalaupun ada. Gak mungkin langsung panggil jebrot. Nah, terus yang kedua, kata mangkir ini yang tadi Bang Glenn katakan udah jelas, mangkir itu tidak memenuhi panggilan gitu loh. Atau mangkir dari panggilan, berarti mengabaikan panggilan. Jadi bahasa hukum udah nggak baik ini. Kalau orang hukum jelas itu, mungkin Bang Glenn udah tahu. Nah, apakah Viti Dosma ini mempengaruhi orang Muslim? Teman-teman kita di Muslim ada buktinya. Ada suatu Muslim yang mereaksi hal ini tanpa tabayun dengan Bang Juma. Apakah betul Bang Juma? Bang Juma ada klarifikasi atau panggilan? Emang dia Muslim? Ya Muslim kali Bang. Kita saya nggak ngomong yang lain lah Bang. Katanya. Ya udah Muslim lah Bang. Wallahualam shawab. Nah, itu yang pertama. Saya dengerin, oh gitu ya sampai akhir lah. Tapi nggak ada klarifikasi dari Bang Juma atau dari 3 orang inilah yang bersangkutan ya. Terus ya seenaknya kali ini kita ini. Nah, bagaimana dampak dari situ? Satu Muslim, satu ini Oten nih. Tadi jam berapa ya? Ini di Komalnya tersadarkan. Di situ ada papa jahat, bukan agama biasa. Terus siapa lagi nih? Aduh, tulisannya kecil-kecil kali. Ini ya suaranya ya. Saya puter. Dia memanggil pakai baju kabur gitulah. Itu kok baru itu loh, baru live tapi pakai akun orang. Dengar ya? Dengar. Mau pakai akun orang nggak apa-apa karena infeksi kalau udah di udah ini akan kesulitan. Iya, saya lihat tadi malam dia ya bukan akun atas nama Juma, bukan nama siapa gitu, lupa. Aku dapat info dia terafiliasi dengan kelompok itu, termasuk anggota NI juga. Aku dapat infonya begitu. Oh gitu ya? Iya. Suaranya noise banget Bang Yang. Yang enggak jelas. Kurang jelas ya. Bentar. Aduh, dari sananya Bang. Bentar, terlalu dekat kali. Bentar. Itu mah ece Apa itu tadi Bang? Hah? Gimana? Bang Juma terafiliasi dengan organisasi apa tadi katanya? NII. Apa itu? Negara Islam Indonesia. Itu yang udah dibubarkan oleh
negara Republik Indonesia, Bang. Enggak, simpan aja buktinya, kita pelajari, kalau masuk kita lapor balik. Udah simpan. Ya. Tadi kupikir TNI. Oh, NII satu itu, terus yang kedua Bang NII. Juma dikatakan bahwa Bang Juma DPO. Coba. Itu ya teman-teman di bawah. Ini bukti yang nyata. Saya sudah ada buktinya sebenarnya jelas di sini, cuman mungkin mic saya yang kurang baik ya. Begitu Bang Juma. Jadi intinya dampak dari PT-PT si Dosma ini yang katanya pengacara, harusnya dia netral. Pengacara itu netral, itu objektif, Bang. Pengacara itu objektif, netral. Apakah betul? Dan di situ bukan ranahnya dia untuk bikin happy gitu, bukan joget-joget gitu, Bang. Itu aja. Mungkin salah satunya inilah. Terima kasih Bang Juma. Mudah-mudahan kita kuat semuanya. Nah, kalau menurut saya inilah korban-korban daripada provokasi daripada si Dosma, karena si Dosma ini orang hukum, bukan bahasa hukum yang dia keluarkan. Ya, terprovokasilah orang-orang yang bloon-bloon semua ini, terprovokasi. Jadi di sini tidak ada edukasi hukumnya. Ya, saya kembali lagi sedikit gitu loh, yang saya tahu nih. Kalau SP2HP itu masih dalam penyelidikan, itu masih undangan klarifikasi, tidak bisa orang dijemput paksa. Kecuali nanti sudah ada SPDP, dimulai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, baru itu bisa dijemput paksa kalau nggak ada datang memenuhi undangan. Jadi kalau masih penyelidikan itu undangan klarifikasi. Itu 3 kali Bang panggilan. Iya. Kecuali sudah SPDP ya, sudah ini penyelidikan beda dengan penyidikan ya. Kalau penyidikan itu udah gelar perkara itu. Nah, sudah nanti ada tersangkanya gitu loh. Jadi kalau masih jauh, nah si Dosman ini langsung memframing, jemput paksa dan seterusnya. Ah, dikonsumsi malah sama orang-orang bloon yang kayak tadi di video itu, di suara-suara itu. Jadi si Dosma berhasil menghasut. Ini juga bukan pendidikan hukum. Kasihan orang-orang yang nggak ngerti. Itu menurut saya. Makasih. Ya, setuju. Mungkin dari Ustadz Alif, Ketua API, mau ada yang mau disampaikan. Tapi saya kasih tahu dulu buat teman-teman, Dosma itu bukan dosa manusia, donasi maksiat. Ustadz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan para guru semua. Ya, Ustadz Alif. Ini baik, terima kasih Gurunda dan semua ya. Berkaitan dengan hukum tadi sudah dibahas. Di sini ada banyak pakarnya sudah membahas. Tapi saya juga melihat satu poin dari sudut pandang yang lain, tadi juga sempat disinggung oleh Gurunda dan Bang Handi ya. Jadi kan pertama ya, ini juga mungkin buat orang-orang yang baru memahami tentang diskusi lintas agama ini. Karena kan yang namanya perdebatan dunia, debat lintas agama itu sudah ada sejak dulu. Dan dari dulu kita suka berdiskusi ketika kita panas ketika saat berdiskusi. Ibarat petarung, mereka profesional bertarung ketika berada di atas ring. Selesai perkara gitu loh. Nah, semakin sekarang banyaknya dari kalangan yang suka menghujat, yang tidak terkontrol, terutama dari kalangan mereka begitu banyak bermunculan, maka umat Islam tetap pasang badan. Justru adanya diskusi ini kan mencerdaskan umat beragama. Kita sama-sama mempelajari keyakinan kita masing-masing, dan kita sampaikan kebenaran Islam ketika umat Islam, begitu juga dari pihak Kristen. Nah, tiba-tiba ya ini kan seperti ada suatu fenomena yang ajaib, ada yang muncul entah dari mana, mendompleng langsung ke atas agar ratingnya naik, agar dikenal gitu. Seolah-olah mengatakan kalau kita ini tukang pemecah belah agama, memecah belah kerukunan dan sebagainya. Dia nggak berpikir panjang, tidak menyelidiki dulu sebelumnya. Kenapa ada diskusi lintas agama? Diskusi itu baik, itu bagus gitu loh. Yang kita perangi dari kemarin memang para penghujat. Para penghujat kita jangan kasih panggung. Kita serang, tidak boleh. Itu tidak mengedukasi. Kita ajak, ayo kita berdiskusi by data. Ayo kita diskusi by dalil yang ada di keyakinan masing-masing. Itu yang sering kita ajak kepada mereka. Nah, tiba-tiba ada fenomena orang ini yang ingin terkenal dengan profesi tertentu kan gitu ya. Dan lucunya tanpa berpikir panjang mengambil kesaksian atau mengajak saksi yang saksinya justru menurut kita itu si pelaku penista agama.
Dia nggak mikir sampai ke sana. Atau mungkin justru dia sudah berpikir karena memang dia merasa sebagai keyakinannya, sebagai dari kalangan agamanya sendiri, yang penting ada yang siap bersuara. Siapapun dijadikan saksi boleh. Si Lina yang non jaya itu, yang memang jelas-jelas penghujat yang suka menarasikan seenaknya memfitnah terhadap Islam, dijadikan saksi penistaan agama. Apa dia nggak mikir sampai sana sebagai seorang yang katanya paham dengan hukum? Nah, di sini membuat orang menjadi berpikir bahwa ini orang jangan-jangan memang ingin hadir nyerang umat Islam berdasarkan agamanya, tapi membawa profesinya, sehingga menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam. Nah, ini kan orang bisa banyak spekulasi arahnya ke sana. Maka di sini kita akhirnya makin melihat umat Islam. Begitu perlunya kita sebagai umat Islam untuk bersatu gitu loh. Sebagai memang perintahnya di dalam Islam. Karena di dalam Islam semua sudah paham kalau agamanya diganggu, agamanya dihina, itu mau tentang hartanya, jiwanya, semuanya siap. Nah, kalau tiba-tiba orang kelihatan seperti ini, ternyata dia itu senang menyerang umat Islam, senang memframing ajaran Islam, senang menyerang kami yang suka berdiskusi, sering berdiskusi, mengajak berdiskusi baik-baik dengan kalangan Kristen. Tiba-tiba selalu di-framing, tapi dia menutup mata dari kalangannya, justru penghujatnya yang naudzubillah summa naudzubillah, begitu kerasnya mereka tanpa berpikir panjang. Jadi seolah-olah dia itu sebelah, dan di situ membuat umat Islam berpikir, apa kita mau berkongkow atau kita bekerja sama dengan orang seperti itu? Karena di sisi lain begitu menghinakannya terhadap agama Islam, begitu ingin menyerangnya orang-orang yang sedang menyiarkan Islam, yang sedang membentengi akidah umat Islam. Karena kita tidak bisa menutup fakta. Begitu banyak akidah umat Islam yang terselamatkan, begitu banyak orang yang bingung dalam agamanya terselamatkan, menemukan kebenaran. Atau mungkin buat mereka justru itulah sebuah kerugian, karena banyak umatnya habis terkikis. Sehingga kadang kita kebingungan, ini ketemu kadang sisa-sisa yang ada yang mau diskusi gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya kalau kita lihat naik rating seperti itu, atau dia muncul tiba-tiba ya ingin dikenal banyak orang, sebenarnya itu adalah seperti pantulan yang akan menghantam dia sendiri, mungkin akan banyak ditinggalkan, terutama yang dari kalangan umat Islam yang begitu cinta terhadap agamanya. Nah, itu cuma ya kita lihat aja lah nanti ke depannya seperti itu. Mungkin itu saja dulu saya. Terima kasih para guru semuanya. Siap, mantap, keren Mr. Dalip. Ya, silakan lanjut. Atau mungkin Bang Glenn sebagai kuasa hukumnya di API, divisi hukum di API, ada kabar nggak? Atau mau lapor balik si Dosma? Bang Glenn? Ya, opsi itu memang ada, kita akan lapor balik, itu ada. Makanya ini kita harus kumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi, yang lebih lengkap lagi, supaya ya laporan kita juga nggak jadi laporan yang menjadi berkas doang di polisi, harus jadi lanjut terus kan begitu. Intinya sekarang kita bersabar aja dulu, kita biarin aja dia menciptakan blunder-blunder lebih banyak lagi, karena makin kita reaksi gini dia masih makin blunder. Ya, dia pikir karena dia punya satu rumah yang hakim, dia pikir dia kebal hukum, ya nggak juga. Equality before the law itu kan semua itu orang sama dalam hukum. Jangankan dia hakim aja bisa kita pidanakan kok. Itu aja dulu, yang penting kita bersabar aja, kita juga jangan melakukan blunder yang sama. Yang penting itu, kita juga jangan melakukan blunder yang sama. Kita percayakan saja bahwa polisi masih memiliki integritas, polisi masih bisa kita percaya untuk menegakkan hukum Indonesia inilah, itu yang penting. Kalau soal melapor, kita tunggu saja lah, nanti ada momennya kita bisa melakukan serangan balik kok. Yang penting bagaimana caranya kita serangan balik langsung gol, gitu, jangan dibalas lagi. Betul, setuju banget. Ya, harus kita gelar dulu, kita bisa diskusikan dulu bukti-bukti yang kita pegang apa, unsurnya bagaimana, supaya serangan balik itu langsung gol. Dan satu lagi mengenai Lina Wijaya.
Dosma, lu paham gak sih arti motif dan niat dalam pidana itu seperti apa? Hah? Yang datang ke tempat kami Lina loh, bukan kami yang undang, bukan kami datang ke tempat dia, bukan. Dan saya di situ ada, saya ada di situ loh. Saya ada di situ, saya tahu dia datangnya penuh penutup, pakai masker, pakai topi, pakai kerudung, pakai syal semua, pokoknya nggak kelihatan dia. Kita pertama nggak tahu itu adalah si Lina. Kita nggak tahu. Begitu dia ngobrol, kebetulan ada Rifa yang mengenal suaranya dia. Rifa mengenal suaranya dia. Nah di situ di tempat Rifa ngajak, ayo kita diskusi offline lah. Langsung kita live kan, kita diskusi segala macam. Lina nolak. Dan ingat, Lina datang walaupun tidak secara verbal, tapi secara apa namanya secara atribut sudah mengintimidasi kami. Walaupun kami tidak intimidasi, karena itu biasa buat kami. Pakai topi Densus 88. Ya, warna merah. Itu salah satu pengawalnya pakai itu. Entah apa betul dia anggota Densus atau tidak, apakah betul dia anggota Densus atau tidak, kita tidak tahu. Itu. Tetapi apa maksudnya pakai topi Densus ke situ? Biar kami takut. Tidak. Dan dia datang tidak kami undang. Ingat, tidak kami undang. Kita tidak tahu dia datang, orang acara muslim kok. Acara kami acara milad, acara ulang tahun. Nggak mungkin ulang tahun API kita undang mereka yang penghujat. Nggak mungkin. Dan bahasanya juga jelas, bahasanya sidak. Saya melakukan sidak. Berarti dia datang, sidak itu tidak diketahui ya. Bahasa sidak itu datang tanpa diketahui orang yang datang, itu sidak. Nah, terus dia pas pulang, setelah kami usir dia pulang, dia meninggalkan kaos itu. Ya, meninggalkan kaos itu. Nah, maksudnya apa ditinggalin? Ditinggalkan begitu saja, langsung dibagi-bagi. Ya buat kami apa dibagi-bagi gambar begituan? Yang jelas itu bukan atribut Islam. Dan kami nggak mau juga baju itu kami tinggalkan dipakai sama orang-orang sekitar, bisa jadi awal pemurtatan. Ingat itu. Jadi kami tidak bawa, kami bawa juga, kami najis untuk membawanya. Kenapa? Karena itu bukan barang kami. Kami tidak tahu akadnya itu baju apa. Kami tidak tahu apakah diberikan, dipinjamkan, atau seperti apa, kita tidak tahu. Jadi sebagusnya kita bakar saja supaya tidak jadi fitnah. Ya, kami bakar memang. Terus masalahnya di mana kalau kami bakar? Jangan sok-sokan itu atribut agama, itu adalah lambang-lambang negara, lambang-lambang agama. Nggak perlu sok-sokan. Kalian tanda salib aja, kalau salib kalian bawa tuh berak. Ingat itu. Ya, kalung salib kalian bawa kamar mandi, kalian buang air dengan kalung salib itu. Itu namanya kalian menghormati atribut agama. Jadi jangan munafik lah. Jangan banyak bohong di situ. Saya dulu di sana, saya tahu. Saya pakai kalung salib dulu segede gaban di dada saya itu. Saya bawa buat berak kok. Saya bawa kamar mandi. Saya bawa ke tempat-tempat maksiat. Ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi jangan sok-sok kalian lah menghormati atribut agama. Kalian sendiri secara pribadi tidak menghormati atribut agama kalian. Ya. Jadi jangan jadi apa kata bahasa itunya Bang Juma, kata bahasa Makassar, kapal talang. Ingat itu. Kapal tenggelam penipu. Iya, penipu. Ya. Ya, cukup Bang Juma, cukup. Oke, sedikit nambahin dari Bang Glenn ya, Bang Juma ya. Oke, Bang Glenn, silakan. Bentar dikit izin. Bang Yan izin. Bang Ya. Romi ini Muslim Kristen. Bang Romi. Oh, nggak ada suara. Silakan lanjut Bang Yan. Oke. Jadi dia Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin Bang Juma, Guru Besar, kemudian rekan-rekan Bang Andi dengan Bang Glenn. Memang saya monitor perkara ini. Seolah Mbak, mohon izin Mbak, saya seolah-olah terpacu untuk mendengar. Iya, silakan. Ya, yang disampaikan oleh Bang Henry Celebok, ya menyangkut masalah SP2HP A2 itu yang dimaksudkan. Artinya mungkin ada saran masukan kepada kita. Nanti kita akan bergabung kepada Bang Len juga. Ya, artinya memang penting kita untuk segera merekapitulasi terhadap laporan-laporan pengaduan yang ditujukan kepada kita. Ya, kaitan kepada SP2P A1 itu memang wajib diberikan kepada seluruh orang yang melaporkan. Kan gitu. Kemudian SP2P itu ada 5 dia.
A1, A2, A3, A4, A5. A1 itu hanya memberitahukan tentang adanya laporan. Kemudian memang terhadap laporan polisi yang dilaporkan kepada kita itu, kita juga minta untuk ada kepastiannya. Apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak. Kalau dia merupakan bukan tindak pidana, kita minta A2-nya untuk segera dihentikan. Sehingga kalau dihentikan, kita menggunakan hak hukum kita gitu terhadap siapa yang melaporkan. Kan gitu. Sehingga kita harus bisa juga memisahkan antara siapa pelapor. Kan gitu. Apakah masyarakat ataukah sebagai orang hukum yang melaporkan itu gitu. Sehingga nanti orang yang bertanggung jawab secara hukum yang melaporkan itu harus bisa juga dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Kan gitu. Sehingga penting kita untuk merekapitulasi seluruh laporan-laporan polisi yang sudah dibuat, kemudian kita minta perkembangannya. Supaya ada kepastian hukum dan kita akan menggunakan hak kita. Apakah dia pidana umum atau terhadap delik-delik yang khusus gitu. Nah, terhadap saksi-saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, seperti Bang Juma sering menyampaikan bahwa di negara kita sudah ada aturannya, ya kan, tidak bisa menyampaikan suatu religius kepada yang sudah ada. Nah, normatif itu tetap kita pegang sebagai dasar hukum untuk mengarah kepada ketentuan hukum yang berlaku di atasnya. Itu tetap kita pegang. Itu mungkin yang disampaikan, karena saya mendengar tadi A1, A2, A3 itu. Sehingga nanti saya coba ntar bergabung nanti ke Bang lain, nanti kita bisa secara khusus lah. Mungkin itu Bang Juma. Alhamdulillah, makasih Bang Rumi. Ya, jadi Alhamdulillah. Bang Juma, itu sudah saya tulis tadi itu, jangan sentuh Bang Juma. Kalau tidak, kami akan bergerak. Keren. Masya Allah. Mau nanya bang, apa perbedaan? Tadi sudah saya jelas, saya bukan orang hukum sih bang, saya cuma sampai dulu semester 2 bang. Apa perbedaan SP2HP dan SPDP? SPDP itu masuk kepada ketentuan formil sebagaimana yang dimaksud di dalam 109 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya SPDP itu ya setelah dia dilakukan penyelidikan ternyata terpenuhi 2 alat bukti, ditingkatkan dia menjadi proses penyidikan. Sesuai dengan ketentuan Kapolri, kalau sudah dibuat surat perintah penyidikan, kemudian baru dibuat SP2HP. Di SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa. Itu kalau peristiwa itu masuk kepada ranah pidana. Kan gitu. Makanya saya bilang tadi kaitannya kepada SP2P A1, A1 dulu diberitahukan, kemudian dilakukan proses penelitian full bucket. Ya, kalau ternyata terhadap delik yang diadukan terhadap terlapor itu ada ketentuan normatif yang mengatur itu bisa dilaksanakan dan tidak terpenuhi unsur deliknya, sehingga penyidik akan mengeluarkan SP2P A2 bahwa terhadap peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana. Kan gitu, sehingga nanti akan A2 itu penghentian dia, dihentikan, ya. Tapi kalau dia sudah masuk ke ranah proses penyidikan, ternyata itu terpenuhi unsur delik, dia akan membuat SPDP, ya, surat perintah penyidikan, kemudian baru SPDP dia 109 di KUHP. Itu Mas Andy. Satu lagi bang, tadi ada statementnya si Dosma itu. Baru SP2HP di situ dia menulis statement bahwa akan nanti dijemput paksa. Apakah ini bahasa hukum atau ini bahasa dukun? Silakan bang. Tapi alhamdulillah tadi Bang Lain sudah ngomong, ya, artinya pada saat proses penyelidikan itu dengan pengambilan keterangan, ya, dalam rangka proses penyelidikan itu memang tidak ada efek deterennya. Apakah Bang Juma ataukah terpanggil itu mau hadir atau tidaknya, tidak ada konsekuensi pidananya. Tapi sebagai warga negara yang baik, walaupun tidak ada resiko hukumnya di dalam rangka proses penyelidikan, sebaiknya kita hadir. Tapi kalau tidak hadir pun tidak ada dampaknya, kecuali kalau sudah masuk dalam proses penyidikan. Kalau tidak dalam proses penyidikan, kita dipanggil tidak hadir, dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali dengan surat membawa atau dijemput. Begitu Mas Andy. Tapi tadi ada SP2HP itu ada jemput paksa. Ini bahasa hukum apa bahasa dukun bang? SP2P nggak ada jemput paksa. Atau saya bacakan dulu ya Bang Adi. Ya udah paham beliau itu udah paham. Mohon Bang Andy, coba saya minta tulisan di atasnya itu. Ya, coba baca. Ya, jangan baca seluruhnya. Di atasnya itu A berapa? Pojok kanan. Nggak ada.
Oh, Hari itu ini- saya pegang. Bentar, saya bacakan pojok kanan ya. Pojok Saya kanan yang punya, kecil, saya punya. kodenya itu aja Bang Len. A-nya itu Iya, A-nya. bentar. Bentar A1 kalau nggak salah Bang Glenn. Ya, sip, udah nyambung Lupa saya saya. A1 itu. Bang Len, Ya, siap. berarti itu Ya, penyidik baru menggambarkan tentang peristiwa, diterimanya laporan, dan penyidik sedang memperkenalkan siapa anggota yang akan melakukan proses penyelidikan. Betul, Betul kan? Ada nama Betul. penyidiknya? betul. Ya, itu perkenalan, kemudian nanti dia akan full bucket. Kan gitu. Ya, Ya mungkin betul. normatifnya disampaikan oleh Bang Juma, artinya kegiatan kita selama ini yang mungkin tadi yang Bang Glenn gambarkan itu kan tidak boleh ya memberikan suatu pengajaran kepada orang lain yang sudah ada ketentuan yang diimaninya gitu. Itu kan ketentuan itu jelas itu peraturan itu. Gitu, Ini gini Bang. Bang, SKB, dalam SKB ini kan 33. deliknya delik penistaan ya Bang ya, yang Ya. diajukan itu satu ada namanya gelar perkara Bang, terus ahli ya, Ya. bukan saksi ahli nih, ingat saksi ahli itu tidak ada dalam hukum, ahli namanya. Tanya mungkin orang-orang hukum tahu, itu yang pertama. Yang kedua, SPDP ini tidak langsung ujuk-ujuk gitu loh Bang. Masuk keluar SPDP, nanti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini yang dikirimkan ke kejaksaan. Nanti Nggak, di ya mohon SPDP izin, ya Bang. Ya, mohon Sebentar, izin, Bang. Pak. Ya, ya. Sebentar. Setelah SPDP itu kan langsung tuh diteliti oleh jaksa penuntutnya. Jaksa peneliti biasanya di situ. Umum. Ya, atau jaksa penuntut umum. Di situ biasanya ada jaksa peneliti dulu, Bang. Itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bagaimana berat bobotnya suatu perkara. Itu ya, teman-teman. Nah, di situ apakah sudah terpenuhi atau lengkap? Kalau belum, itu ada P18, P19. P18 pemberitahuan, P19 petunjuk dari jaksa kekurangannya apa. Setelah dilengkapi oleh penyidik, barulah dikeluarkan P21. Itu panjang lagi nanti persidangan dan sebagainya. Jadi tidak semudah. Nah, ini kata mampir satu. Terus tadi saya soal DPO. DPO ini harus digarisbawahi. Nah, ada satu yang harus kita ingat. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus kita perhatikan, Bang. Satu, kepastian hukum. Makanya SP2HP itu udah ada. Yang kedua, kemanfaatan. Ingat ya teman-teman. Ya, itu tujuan hukum, Pak. Itu ya. Betul. Ya, yang ketiga keadilan. Nah, di sini kenapa kepastian hukum ini nomor 1? Supaya jelas apakah orang ini bersalah atau tidak. Bukan bersalah atau tidak. Apakah orang ini diduga melakukan suatu tindak pidana atau tidak gitu loh. Nanti kalau putusan hakim lah yang mengatakan bahwa dia bersalah atau tidak gitu loh. Terima Ya. kasih Pak Romi, lanjut. Mohon izin Pak, mungkin saya bisa menjelaskan. Artinya itu udah 1 semester yang disampaikan Bapak itu. Artinya, Iya nggak apa-apa Bang. mohon izin Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Klarifikasi Bang Ya. Romi, klarifikasi itu kodenya B. Ini ada yang terbaru juga dari si Dosma. Kodenya B. Saya bacain dulu atau gimana nih? Bukan nomornya. A dia. A1, A2. Di atas pojok kanan. Oh, kode di atasnya tuh, Ya. di surat itu. Glenn. Ya, di atas. Di Bentar ya. surat di sebelah kanan. Izin. Ini ada yang terbaru dari ini si Dosma ya. Izin ya, Gurunda dan semuanya izin. Nih, ini dia ngeluh. Laporan polisi sudah lama nggak jelas, digantung dengan beribu alasan. Masa berhak dapat pelayanan publik, segera lakukan ini ya bro, sis, katanya. Ini keluhan si Dosma kepada polisi Poldasu. Nah, ini ada satu lagi, nanti di ini aja ya. Nah, ini satu lagi. Pastikan telah menerima SPDP surat apa ini, tutup ini ya, nomor 6 tahun 2019. Maksimal 1 bulan, pastikan sudah menerima SP2HP surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Perkap nomor 21 tahun 2011. Jika tidak diberi kepastian kapan gelar perkara dan status terlapor
langsung dilakukan pelaporan pengaduan ke Divisi Profesi dan Keamanan atas pelanggaran karena kewajiban seorang polisi dalam kode etik Perkap nomor 14 tahun 2011. Ini yang terbaru dari Sidosma. Oh ya, itu Perkap 14 sudah diganti itu. Sebentar, itu SPDP apa? Kok ada SPDP? Gimana? Bang SP2. Jadi Enggak. SP2P itu Pak. Jadi mohon izin Pak, mungkin saya gambarkan saja supaya tergambar dengan kawan-kawan. By proses ya. By proses pada saat diterima laporan polisi oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, ya setelah diberikan nomor, kemudian nanti pelapor itu menerima surat tanda terima lapor polisi, ya. Kemudian nanti minimal H-3, H+3, nanti setelah sampai kepada direktorat akan diberikan SP2P A1. Ya. A1 itu memberikan gambaran kepada pelapor. Ya. Memberikan gambaran kepada pelapor bahwa laporan polisi itu sudah diterima dan sudah ditangani. Ya, dikirimkan SP2P A1 untuk menggambarkan untuk komunikasi antar pelapor dengan penyidiknya. Maka di situ ada namanya Pak ya, Pak Glenn ya. Oh, iya. Ya, nah di situ ada nomornya dan namanya. Sehingga di situ si pelapor bisa komunikasi. Nah, setelah itu nanti akan dibuat rencana penyelidikan oleh penyidik. Kemudian nanti mulai dia memanggil dengan klarifikasi itu yang disampaikan oleh Bang Glenn tadi. Klarifikasi itu harapan kita sih kalau bisa hadir. Walaupun konsekuensinya tidak hadir pun dengan suatu alasan tidak ada melanggar ketentuan hukum gitu. Ya, ini dalam rangka proses penyelidikan. Nah, setelah dia melakukan proses penyelidikan itu, mengumpulkan barang-barang keterangan, memeriksa klarifikasi, bukan pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan klarifikasi para saksi, nanti sudah dikumpul semua, dipanggil, nanti akan digelarkan, dicatat nih Pak, digelarkan apakah terhadap laporan polisi itu terpenuhi unsur pidana atau tidak, gitu. Ya, itu yang 30 hari tadi itu. Dilihat nanti kalau dia terpenuhi unsur pidana, terhadap laporan polisi itu naik kepada proses penyidikan. Ya. Tapi kalau memang peristiwa ini bukan merupakan tidak pidana, tidak terpenuhi unsur deliknya, itu dihentikan. Ya, dihentikan, nanti penyidik akan membuat lagi surat pemberitahuan tadi SP2P A2. Ya, Bang Len? Betul. Ya, dibuat kemudian dengan hasil gelar perkara dibuat SP2P A2. Ya, kemudian terhadap peristiwa itu dihentikan proses penyidikannya. Ya, dihentikan atau dia naik kepada proses penyidikan. Ya, itu A2. Nanti kalau itu peristiwa merupakan tindak pidana, nah ini kita lari kepada pertanyaan tadi Pak, yang 109 SPDP. Kalau sudah naik kepada proses penyidikan, ya, kemudian nanti setelah gelar perkara rekomendasi naik proses penyidikan itu nanti akan dibuat surat perintah penyidikan. Ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan KUHP. Setelah dibuat sprint penyidikan 3 hari, nanti akan dikirimkan SPDP kepada jaksa penuntut umum bahwa terhadap laporan polisi itu sudah diberitahukan proses penyidikannya berdasarkan 2 alat bukti. Nah, itu dia masuk kepada proses penyidikan. Nah, pada saat proses penyidikan itu namanya upaya paksa. Siapapun dipanggil atas nama hukum 216, ya kalau tidak hadir akan dijemput. Gitu Pak. Betul. Ya, sehingga diberitahukan sudah ada komunikasi antara penyidik, ya, sebagai criminal system antara penyidik dengan penuntut umum, sehingga berkas perkara dilengkapi, alat bukti dilengkapi, dipanggil para saksi, ya, termasuk nanti dalam rangka penetapan tersangka, ya Pak, dalam rangka penetapan tersangka juga proses penyidikan itu digelarkan. Ternyata ini masuk dalam unsur pidana, digelarkan, ya, kemudian nanti akan dipanggil tersangka atau dilakukan upaya paksa berdasarkan dulu ya yang ada. Abang, izin Bang bisa sebentar, ini ada yang mau berbicara dari luar, beliau masuk TikTok tapi lagi nggak bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang, ini di forum kita bahas apa itu SP2HP, SPDP dalam hal lapor-melapor, Bang. Silakan. Oh, Ya. ya begini. Sebenarnya kan istilah SP2HP itu adalah istilah teknis sekali. Ya, kalau orang melapor sebuah buat laporan, ya, pada dasarnya dia sekarang ada perubahan kebijakan di kepolisian. Dulu setiap laporan harus diproses di tahap penyelidikan, nanti ditentukan ini kasusnya naik atau tidak naik, tidak berlanjut. Karena dalam tahap penyelidikan itulah ditentukan ada unsur pidana atau tidak. Nah, sekarang telah ada kebijakan di kepolisian, memang mungkin yang ini yang harus dikritisi. Begitu kita membuat sebuah laporan di tingkat SPKT, sudah langsung ini tidak ada unsur, ini tidak cukup bukti. Dan sebenarnya itu yang harus kita kritisi, tidak boleh seperti itu. Setiap sebuah laporan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, dicari oleh diproses oleh tim untuk mengetahui ada unsur pidana apa tidak. Nah, kemudian setelah di dalam tahap penyelidikan itu dianggap ada unsur pidana, baru masuk ke penyidikan. Nah, dulu semasa mungkin beberapa tahun yang lalu ya, pihak penyidik tidak harus ada batas waktu untuk memberitahukan kepada penuntut umum. Dulu digunakan kata segera, yang mengakibatkan adalah antara penyidikan dengan pemberitahuan kepada jaksa itu waktunya tidak dibatasi. Kadang-kadang sampai selesai penyidikan, sampai dihentikan perkara tidak ada SPDP. Ya, normal. Nah, sekarang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP itu harus disampaikan oleh polisi kepada jaksa atau penyidik kepada penuntut umum. Ada batas waktu 7 hari. Nah, atau dengan konsekuensi, kalau tidak ada SPDP, maka semua hasil penyidikan dianggap tidak sah. Semua hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum ada SPDP dianggap tidak sah oleh jaksa. Maka sering tidak diterima perkara itu oleh jaksa. Nah, ada perubahan kebijakan di antara penyidik dengan penuntut umum dalam konteks hubungan fungsionalnya itu dengan ada putusan MK. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada upaya-upaya penyesatan di dalam pemahaman ketentuan tentang penistaan agama. Nah, jika sebuah diskusi ya tidak berupa penistaan, pencacian, pemakian terhadap agama lain atau bukan hanya agama ya, tokoh-tokoh yang ada di agama itu tidak ada pemakian atau keterangan bohong, maka tidak ada penistaan agama. Tapi yang sering menjadi masalah adalah para orang-orang yang bergerak di bidang keagamaan memberitakan atau menginformasikan tentang sebuah agama yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari agama itu, atau misalnya merujuk kepada sebuah kitab suci. Di kitab suci ya itu tidak pernah dinyatakan seperti yang dia bunyikan. Misalnya begini, dalam kitab suci saudara disebutkan A, padahal tidak ada kata-kata A, adanya B. Nah, itu masuk penistaan. Tapi
kalau misalnya di sebuah kitab suci disebutkan A, maka dia menyatakan di kitab suci kamu A itu merah itu, maka memang faktanya di kitab suci itu A atau merah itu tidak bisa dianggap sebuah penistaan selama itu dilakukan dalam diskusi dialog. Nah, dan selama ini saya membaca atau mendengar dari berbagai media bahwa ada diskusi-diskusi agama yang ada di berbagai media online. Saya rasa diskusi-diskusi itu bagus sekali, luar biasa pencerahan, tapi harus membatasi diri, jangan diskusi itu timbul ke arah fitnah atau timbul ke arah pemakian-pemakian, misalnya pemakian tokoh-tokoh di dalam agama itu, misalnya nabi, ya, rasul, atau orang-orang yang disucikan di dalam agama, disucikan dalam tanda kutip ya, dalam pengertian sesuai dengan keyakinan agama itu. Nah, kalau itu terjadi, maka yang harus diingat bahwa itu akan menimbulkan dampak sosial, dampak hukum, dampak kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kalau sudah menyangkut kepercayaan agama atau keyakinan dalam beragama, kadang-kadang orang nyawa pun siap dikorbankan. Nah, kita bayangkanlah bagaimana hancurnya negara kita ini nanti kalau di antar pemeluk agama menyakiti satu agama terhadap agama lain. Nah, itu harus dijaga di dalam diskusi-diskusi antar agama. Namun, pernah orang bertanya kepada saya, Pak Nas, kalau dalam diskusi itu seseorang mengatakan, agama kamu, kitab kamu suci kamu itu, di dalam kitab suci kamu itu mengandung A, B, C dan warnanya merah, itu bisa pidana nggak? Karena padahal itu menyakiti pemeluk agama lain. Selama bisa dibuktikan bahwa ada kalimat yang A, B, C dan warna merah itu, maka itu tidak bisa dianggap penistaan, karena dia membaca isi materi muatan yang ada di dalam kitab suci. Karena yang namanya kitab suci sebuah agama boleh dibaca oleh pemeluk agama lain manapun, tidak ada larangan. Nah, selama yang dia bacakan itu sesuai dengan yang bunyi di dalam kitab suci itu. Tapi kalau itu berupa tuduhan, di dalam kitab suci kamu warnanya hitam, padahal faktanya ada hanya merah. Nah, kalau pemeluk agama lain merasa tersakiti, itu pidana karena dia menista kalau tidak sesuai dengan fakta. Oke. Makasih Bang. Bang, satu lagi Bang. Di sini ada Bang Juma dan teman-teman yang lain. Saran untuk abang kita di sini. Silakan terakhir. Silakan Bang. Bang Juma, Anda itu aset dari bangsa ini. Mas Sandi dan para apologet pemeluk agama lain manapun, Anda ini aset bagi bangsa ini. Jaga diri Anda dalam berdialog beragama, karena tidak ada, misalnya Bang Juma, hampir tidak ada pemeluk agama Islam yang menginginkan aset sekelas Bang Juma, ya, itu menjadi tidak bisa bergerak nanti ketika ada pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi. Oleh karena itu, Bang Juma, jangan kecewakan umat, karena Bang Andi juga dan Ustadz Tata yang lain-lain jaga diri agar tidak mudah dijerat oleh berbagai pihak yang merasa disakiti. Juga mungkin pemeluk agama lain, ya, seperti yang kita tahu ada penghujatan atau misalnya dari perguruan tinggi keagamaan menghujat agama lain yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu gampang sekali dijerat dengan hukum pidana pasal 156, 156A
KUHP sempurna itu, kenapa lagi Anda mainkan di media yang online ya, termasuk di dalam ITE ya. Jaga itu, karena bagi umat non muslim, misalnya Anda beragama Hindu, Anda beragama Kristiani, juga aset bagi pemeluk agama Anda. Oleh karena itu, jangan hancurkan kredibilitas Anda karena terbawa emosional di dalam berdebat. Karena yang namanya berdebat atau diskusi agama ini gampang sekali melukai hati kita. Ketika orang-orang suci di antara kita dihujat, naik, kita bisa-bisa kita akan membalas dengan jauh lebih sadis dari omongan dia. Nah, di situ kadang-kadang tidak terkendali. Saya rasa Bang Zuma, Anda seluruh umat Islam Indonesia, saya rasa jika terjadi sesuatu kepada Anda, seluruh umat Islam Indonesia ini akan bergerak membela Anda. Anda bayangkanlah ketika aparat penegak hukum menarik Anda, hancur negara ini. Oleh karena itu, Bang Zuma pun harus menjaga agar Indonesia ini kita tentram, damai, namun bukan berarti hanya untuk mengejar tentram damai, kebenaran agama kita sampaikan. Tidak boleh. Kebenaran agama harus kita tegakkan, agama manapun, tapi jaga dalam lingkup ranah kehidupan yang sejuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian saran saya, Bang.